Dokter-dokter di masa Mesir kuno membawa perban, peralatan, obat-obatan, dan roti berjamur di tas mereka. Zaman dulu, orang-orang doyan roti basi. Jelas tidak. Orang-orang Mesir menemukan fungsi luar biasa dari roti berjamur. Fungsinya sama dengan perban luka dalam menutup luka dan mencegah infeksi. Ditambah sambal dan mayones, mungkin lebih enak? Kemungkinan besar orang Mesir adalah pelaut pertama. Mereka membuat kapal dari alang-alang, kayu, dan papirus yang digerakkan oleh satu tim pendayung. Tapi para pendayungnya sering mengeluh saat sang kapten ingin main ski air. Canda ya. Kembali ke topik. Sungai Nil adalah salah satu jalan raya besar. Jadi, warga Mesir membangun kapal untuk berlayar ke hulu dan hilir sungai, sambil membawa bahan bangunan, makanan, dan rempah-rempah. Piramida di Mesir sudah sangat tua. Piramida pertamanya dibangun sekitar 4.000 tahun lalu. Piramida Agung adalah piramida terbesar yang pernah dibangun warga Mesir. Tapi, itu bukan piramida terbesar yang pernah ada. Piramida di Cholula, Meksiko jauh lebih besar. Menurut para peneliti, warga Mesir adalah orang pertama yang merias wajah, baik pria maupun wanitanya. Dan tujuannya bukan cuma tampil rupawan. Bedak dan krim yang dipakai melindungi kulit dari angin gurun dan sengatan matahari. Tapi, rambut punya masalahnya sendiri. Mereka tidak punya sampo ataupun kondisioner. Saat rambut mereka terlalu kotor, solusinya adalah membotakan diri, sehingga menghemat waktu untuk bersiap kerja di pagi hari. Orang Mesir yang kaya mandi 2 kali sehari, menciptakan parfum, pasta gigi, dan permen untuk menjaga kesegaran napas. Warga Mesir biasa tidak merasakan kemewahan seperti itu dan punya masalah gigi yang parah. Kapanpun angin bertiup, pasir beterbangan kemana-mana dan seringkali ke makanan. Bayangkan rasanya menelan segumpal pasir. Agak seret. Orang Mesir juga tidur di bantal batu. Serangga jauh lebih tertarik pada kain dan sutra. Dengan meletakkan kepala di atas bantal batu, serangga tak akan mengganggu. Orang Mesir juga terobsesi dengan kucing. Sama seperti kita. Mereka juga membuat permainan papan pertama, namanya Senet, dan usianya sudah lebih dari 5.000 tahun. Orang Mesir kuno tidur di kasur batu, dan orang Eropa abad pertengahan tidur di lemari kayu. Kotak seperti ini membuat mereka tetap hangat, sehingga bisa menghemat biaya tagihan pemanas. Tapi, orang Mesir bukanlah penemu segalanya. Pernah mendengar mitos melempar garam agar beruntung? Itu dimulai oleh warga Assyria kuno. Mereka memperkenalkan ke orang Mesir, yang meneruskannya ke orang Romawi dan Yunani. Dan sejak itu, kita mulai sering membuang-buang garam. Di Romawi kuno, hanya kaisar yang mengenakan jubah ungu, sesuai aturan hukum. Warna ungu lebih mahal dari emas dan terbuat dari kerang. Butuh 10.000 kerang untuk mewarnai satu toga. Jadi ingat masa kuliah? Warga Romawi juga sangat percaya tahayul. Merekalah yang membuat banyak mitos tentang orang kidal. Tapi mereka juga suka olahraga. Mereka pun sangat mengagumi gladiator. Bahkan jauh lebih fanatik dibanding kita terhadap pemain sinetron atau sepak bola. Keringat gladiator sangat populer di kalangan penggemar. Keringat ini dijual sebagai kosmetik dalam kemasan botol kecil. Saat itu, mereka percaya menyemprotkan beberapa tetes keringat gladiator akan membuat mereka lebih menarik. Bau nggak tuh? Hanya penunggang kereta yang dianggap lebih keren daripada gladiator. Penunggang yang hebat bisa menghasilkan uang setara 200 triliun rupiah seumur hidup. Mereka adalah atlet terkaya dalam sejarah. Balapan ini diadakan di Circus Maximus yang mampu menampung 150.000 penggemar, dan itu belum termasuk penggemar yang mau menonton berdiri. Bukan cuma kuda yang mereka gunakan saat itu. Saat orang Yunani dan Romawi beradu melawan penunggang gajah, mereka menggunakan babi super berisik untuk menakut-nakuti para gajah. Orang Yunani sangat menghargai anjing dan rela melakukan apa saja demi melindunginya. Mereka bahkan menciptakan kalung anjing runcing yang banyak dipakai anjing-anjing zaman sekarang. Tapi kalung ini bukan cuma untuk hiasan. Mereka menggunakannya untuk melindungi anjing penggembala mereka yang berharga dari serangan serigala jahat. Oke, orang Yunani menemukan filosofi, pemanas sentral, dan juga jam alarm. Menyebalkan. Seorang ahli geografi Yunani bahkan menulis panduan perjalanan pertama. Bisa jadi mereka juga yang menemukan jabat tangan. Selain itu, mereka punya olimpiade.
banyak sekali penemuan mereka. Jika kamu punya mesin waktu di gudangmu dan ingin jalan-jalan ke abad pertengahan, jangan lupa membawa banyak kancing. Orang pada masa itu suka memamerkan kancing, sama seperti kita memamerkan iPhone baru. Raja Francis I dari Prancis mengenakan sekitar 14.000 kancing di jubahnya. Ingin tampil modis di abad ke-19? Bawalah nanas kemanapun. Di Inggris, harga nanas super mahal. Jadi, kalau tidak mampu membeli, kamu bisa menyewanya. Harga nanas segar pada masa itu setara dengan 113 juta rupiah uang sekarang. Untungnya, nanas tidak populer di kalangan penduduk Pulau Yap. Mereka tidak menggunakan koin atau uang kertas, melainkan roda batu besar dengan lubang di tengahnya. Yang terbesar bahkan setinggi manusia dewasa. Waduh, kalau butuh kembalian gimana ya? Sepak bola modern dimulai di Inggris, tapi olahraga ini agak berbeda di masa lalu. Pertama, aturannya agak berbeda. Kamu bisa menyentuh bola dengan apapun, tangan, kaki, kepala, kursi. Raja Inggris menganggapnya konyol, jadi dia melarang sepak bola dan menggantinya dengan panahan. Yap, setiap hari Minggu, pemanah menghabiskan waktu berjam-jam mengarahkan panah ke targetnya. Pemanah terampil sama terkenalnya dengan pesepak bola di masa sekarang. Abad pertengahan tak melulu menghadirkan olahraga aneh. Mode pada masa itu juga diperhatikan. Yap, saat itu, dahi lebar dianggap sebagai standar emas wanita kaya. Kalau untuk pria, beginilah bentuk sepatu paling keren dari abad pertengahan. Sepatu Krakow. Ujung sepatu ini harus dijejali dengan jerami atau kain lap agar tidak terkulai. Beberapa ratus tahun kemudian, giliran kumis yang mengambil alih, terutama untuk pria. Agar bentuknya tetap modis, pria menggunakan lilin. Dan saat minum teh, lilinnya meleleh, menetes ke cangkir, dan merusak rasanya. Tapi yang paling parah, kumis mereka menjadi miring. Kemudian, seorang pria yang agak gabut menciptakan cangkir teh baru. Dengan cangkir ini, kumis para pria tetap bersih, kering, dan sangat berkelas. Mari kembali ke olahraga. Setelah jeda selama 1.500 tahun, Olimpiade kembali digelar. 17 atlet dari seluruh dunia ikut lari maraton, tapi seorang gembala Yunani memenangkan emas. Padahal, dia tidak punya sepatu lari sendiri. Teman-teman dari desanya patungan untuk membelikannya sepatu. Salah satu olahraga yang tidak ada di Olimpiade adalah gulat gurita. Olahraga ini sangat populer di Amerika Serikat pada tahun 60-an. Ingin ikut serta? Gampang, menyeberang saja ke perairan dangkal, cari gurita, lalu kalahkan dia. Kamu hanya dianggap menang jika berhasil menarik monster itu keluar dari air. Rekornya adalah gurita 27 kg. Para peserta pun harus berhenti kalau si gurita sudah terlalu menempel. Kamu kira orang-orang kuno jarang belajar? Universitas pertama dibangun di India, hampir 3.000 tahun lalu. Terdapat sekitar 10.000 mahasiswa dan 60 mata kuliah berbeda. Pertanian, panahan, filsafat, astronomi, dansa, boleh juga. Orang-orang zaman dulu bisa seru-seruan di kelas. Pada masa itu, balkon indah dengan pemandangan bagus masih belum ada. Banyak orang memilih tinggal di bawah tanah. Kota bawah tanah di Turki modern dihuni sekitar 20.000 penduduk. Rumah, kandang kuda, gudang, jalanan, bahkan kedai kopi. Tidak. Tapi sungguh, semua ini dibangun di bawah tanah. Apa mereka takut matahari? Sekarang, mari masuk ke daftar orang-orang pertama. Sekitar 100 tahun lalu, seorang polisi di kota Paddockwood, Inggris, sedang duduk untuk makan siang. Astaga, itu kereta tanpa kuda. Suara keras melesat di jalan yang sepi, dengan kecepatan tinggi 12 km per jam, alias 9 km lebih cepat dari batas maksimum. Dan saat itu surat tilang pertama dibuat. Anne Hodge berhasil tercatat dalam sejarah bahkan tanpa bangun dari sofa. Pada tahun 1954, atap rumahnya dihantam meteorit. Dia adalah orang pertama yang dihantam meteorit. Itu sama langkahnya dengan memenangkan jackpot lotre 2 minggu berturut-turut. Kira-kira, apa dia bisa menang lotre juga? Bonus, fakta dinosaurus. Banyak dari kita mengira semua dinosaurus hidup pada waktu yang sama. Itu salah. Bayangkan ada kakek beradik Stegosaurus dan T-Rex. Si Stegosaurus akan berusia 15 tahun, sementara si T-Rex akan berusia 7 tahun. Dan kamu baru saja berulang tahun yang pertama. Jadi,
umurmu dan T-Rex lebih dekat. Saatnya memamerkan wawasan barumu ke teman-teman. Dengan syarat, mereka belum menonton video ini. Dadah!